Shalom, kalau teman-teman pergi ke Israel, ikut rombongan Holy Land Tour, maka salah satu tempat yang akan dikunjungi adalah Kapernaum. Dan Kapernaum itu disebut sebagai kotanya Yesus. Kapernaum, the town of Jesus. Dan local guide akan menjelaskan bahwa di tempat inilah Yesus banyak sekali membuat mujizat. Bahkan di tempat ini juga ada rumahnya Petrus, dan ketika Yesus mampir ke rumah Simon Petrus, dia juga menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Ya, kalau kita lihat di peta, maka Kapernaum ini letaknya di bagian utara dari Danau Galilea. Ya, sekarang hidup di zaman yang luar biasa, kita bisa Google, lalu akan keluar petanya, dan kita bisa lihat di situ ada tempat lain yang juga biasanya dikunjungi. Ya, kalau kita pergi ke Israel ikut tur, dan kita lihat misalnya itu ada Tabgha, Church of the Loaves and Fish. Memang di tepi Danau Galilea inilah Tuhan membuat banyak mujizat. Ya, jadi kompleks di Kapernaum itu kalau kita datang, memang ada sinagog, reruntuhan sinagog yang besar ya, yang sisa-sisanya tuh masih ada, dan kemudian dibuat menjadi menarik untuk turis itu bisa datang. Memang kalau kita ikut tur ke Holy Land ya, ke Israel, itu satu hal yang menarik adalah tempat-tempat yang dikunjungi itu dibuat begitu rupa sehingga kita bisa melihat misalnya seperti ini ya. Ini sisa-sisa bangunan yang ada, lalu dibuat begitu rapi sehingga turis dari mancanegara, kalau kita datang pun itu nyaman kita ada di tempat tersebut. Kita bisa berfoto ria ya dengan indah, dan fasilitas yang ada juga baik, bagus sekali. Lalu kalau kita sudah ikut satu rombongan tur dari Indonesia, biasanya sudah diatur begitu rupa, kita sudah nggak perlu bayar tip, bayar masuk ke satu lokasi, bahkan untuk toilet pun semua sudah di cover. Tentunya kalau kita ikuti aturan yang ada. Nah, kayak kita lihat di Alkitab sekarang ya, ada 3 kota yang dikutuk oleh Yesus. Kita bisa baca itu di Matius 11 ayat 21 misalnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Dan tidak hanya Korazim dan Betsaida yang dikutuk oleh Yesus karena mereka tidak bertobat, tapi juga di ayat 23 dikatakan, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Jadi kita belajar ya bahwa terjadinya mujizat itu juga bisa membuat orang bertobat. Ya, mereka menyadari bahwa ternyata ada kuasa yang bekerja, yang mungkin menyelamatkan mereka, menyembuhkan mereka ketika mereka tidak ada harapan, dan membuat mereka itu berubah. Ya, dan Kapernaum termasuk tempat yang dicela oleh Yesus ya. Kenapa? Karena rupanya banyak mujizat yang terjadi di Kapernaum. Di situ Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Dan kalau kita ke sana, itu bekas rumah Simon Petrus itu juga dibuat jadi satu gereja ya. Kita bisa masuk ke sana, kita bisa foto-foto, lalu kita mendengarkan penjelasan dari local guide yang ada. Dan salah satu juga yang kita lihat di sekitar tempat tersebut adalah reruntuhan satu sinagog yang sangat besar. Ya, begitu besar, kita akan melihat itu bangunan zaman dulu itu besar sekali batu-batunya.
Ya, ini saya ambil dari situsnya Sarel. Ini salah satu tour yang cukup besar ya di Israel, land tour. Jadi biasanya kalau kita mau ke sana ikut tour dari Indonesia, Indonesia ini akan kontak tour yang ada di sana. Salah satunya adalah dari Sarel. Ini juga nih gambar sinagog yang masih ada tersisa. Ada yang berupa batang dari, kalau zaman sekarang tuh beton ya. Tapi zaman dulu tuh nggak tahu namanya apa ya, batu gede. Nah, untuk membuat itu tetap aman, dipasang dengan baja ya. Jadi bentuknya masih ada, tapi aman. Karena kalau nggak dipasang baja ya dia bisa ambruk dan bahaya sekali. Nah, ini adalah rumah Simon Petrus yang di atasnya itu dibuat jadi satu gereja. Dan beberapa kali saya ke sana, sempat masuk juga. Ada yang cukup lama, lokal guide-nya memberikan waktu untuk kita bisa masuk foto-foto. Tapi ada juga yang cuma sebentar dan ada juga yang cuma di luarnya saja. Biasanya tergantung situasi dan kondisi, seberapa jauh waktu yang tersedia dan poin-poin apa yang mau dijelaskan. Menarik sekali, saya dapat gambar ini juga dari internet, ya, dari Sarel ini, dari udara. Ini foto pakai drone, ternyata bagus sekali, ya. Jadi kita bisa lihat ini di sana itu tempat-tempat yang memang tercatat di Alkitab, lalu ditemukan bukti-bukti bahwa itu pernah ada dari penggalian-penggalian, lalu dibuat menjadi tempat yang nyaman untuk turis itu berkunjung. Jadi kita nggak pergi ke daerah yang tidak ada fasilitasnya ya. Misalnya kadang-kadang kita pergi ke tempat lain itu nggak jauh dari nyaman ya, kecuali kita orang yang suka berpetualang mungkin beda. Ini ada foto yang lain lagi ya, dari sisi yang lain. Kita bisa lihat bagus sekali ya. Ini perpaduan antara bangunan yang sudah lama, artinya hasil penggalian ditemukan lalu dibangun dengan bangunan modern ya, lalu ditata dengan baik dengan taman dan sebagainya, sehingga enak sekali ya. Kalau kita lihat ini yang dari udara ya, foto udara seperti apa. Nah, ini membuat ketika saya pribadi khususnya ya, karena saya suka baca Alkitab, jadi waktu saya lihat, oh ini kejadiannya seperti ini, dan kita bisa sebenarnya mengkombinasikan ya penjelasan dari lokal guide itu dengan apa yang pernah kita baca di Alkitab. Tentu tidak semua persis sama ya, kadang-kadang lokal guide itu memberikan keterangan berdasarkan apa yang dia tahu dari catatan sejarah atau juga berdasarkan tradisi yang dia tahu ya. Dan kita perlu ingat bahwa yang membentuk iman itu adalah firman ya. Bukan tradisi, bukan budaya, tapi firman. Firman yang tertulis, yang kita baca, dihidupkan oleh Roh Kudus, itu jadi iman. Tapi jangan lupa, di Kapernaum inilah Tuhan Yesus justru menemukan iman yang mengagumkan buat dia, mengherankan buat dia. Itu ada di Matius 8 ayat 5 sampai dengan 17. Ini ringkasannya ya. Jadi seorang perwira Kapernaum, dia punya hamba, anak buah yang sakit, dan dia minta Yesus untuk datang ya, untuk menyembuhkan hambanya yang sakit itu. Tapi dia bilang, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Lalu Yesus berkata begini, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Jadi ini perwira Kapernaum ini dipuji oleh Yesus. Dan dia berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kalau kita baca di Alkitab, mujizat itu terjadi ketika ada orang yang percaya. Orang percaya pada kabar baik, pada berita Injil yang disampaikan, lalu orang itu terima mujizat. Ya. Dan banyak tindakan iman yang terjadi sehingga terjadi mujizat, terjadi kesembuhan. Salah satunya adalah perwira Kapernaum ini. Dan di Matius 8 ayat 10
dikatakan bahwa setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Nah, maksudnya iman seperti apa itu? Ya, ini adalah iman seperti yang dimiliki oleh perwira Kapernaum ini. Dan yang sakit ini kan hambanya, bukan dia, hambanya ya. Bahkan bukan anaknya, bukan istrinya, bukan orang tuanya, bukan orang yang punya hubungan darah. Tapi ini anak buahnya. Kita bisa belajar di sini bahwa mujizat bisa terjadi, kesembuhan bisa terjadi oleh karena iman orang lain yang concern, yang peduli. Ya, biasanya itu kalau punya hubungan darah, ya, kita bisa berdoa punya iman untuk anak kita yang sakit. Kita bisa berdoa punya iman untuk orang tua kita yang sakit. Kita bisa berdoa punya iman untuk kakak kita, adik kita, biasanya orang-orang yang punya hubungan darah. Tapi contoh iman perwira Kapernaum ini, dia punya iman untuk menyalurkan kesembuhan yang dia percaya ada pada Yesus itu kepada hambanya yang tidak punya hubungan darah. Tetapi ini bisa terjadi karena dia peduli, dia care. Ini salah satu contoh ya pemimpin yang baik ya, yang sangat peduli. Jadi dia tidak hanya perintah-perintah, dia peduli pada hambanya. Sampai hambanya sakit ini dia begitu peduli. Dan dia yang datang kirim utusan kepada Yesus. Dan dia bilang, katakan saja sepatah kata. Ya. Karena aku nggak layak terima engkau. Ngomong saja. Dan ini yang mengherankan Yesus. Karena biasanya orang-orang itu, apalagi di Kapernaum dikatakan, banyak mujizat dibuat, tapi mereka nggak percaya, nggak bertobat. Itu mertuanya Simon Petrus perlu ditumpangi tangan, baru sembuh. Di tempat lain ada kejadian, orang perlu minta Yesus datang, mendesak Yesus, atau Bartimeus berseru, "Yesus anak Daud, kasihani aku." Ya, lalu Yesus tanya, "Apa yang kau kendaki?" Dan Bartimeus bilang, "Supaya aku bisa melihat." Dan langsung dia sembuh. Di bagian lain ada 10 orang kusta. Mereka berkata, "Yesus, Guru, kasihani kami." Lalu Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada para imam." Dan di tengah jalan mereka sembuh. Lalu ada satu orang kusta yang datang kepada Yesus tersungkur dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Mereka itu semua datang berjumpa Yesus, dijamah Yesus. Mereka bertemu dengan Yesus, tapi perwira Kapernaum ini berkata, "Aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Katakan saja sepatah kata, dan hamba kau itu akan sembuh." Ya. Jadi dia punya iman pada perkataan Yesus, yang kalau Yesus ucapkan itu, walaupun jaraknya jauh, itu akan terjadi. Nah, ini pelajaran yang luar biasa ya. Terus terang ya, waktu saya sampaikan ini, saya baru tiba-tiba terbuka. Ini salah satu contoh leader yang baik ya. Bagaimana dia peduli sampai anak buahnya, dan dia yang menyalurkan kesembuhan yang dia percaya ada pada Yesus itu kepada hambanya, ya, lewat iman dia itu, walaupun hambanya ini nggak punya hubungan darah ya, hubungan keluarga. Saya ingat ketika dulu saya kerja ya, salah seorang security itu sakit. Entah bagaimana saya tergerak datang ke rumahnya. Rumahnya sederhana sekali ya, dan dia kaget waktu saya datang. Karena sudah berapa hari dia nggak datang, lalu saya bilang, "Pak, saya doain ya." Saya doain ya orang itu, walaupun kepercayaannya beda. Dan dia terima itu. Rupanya waktu saya doakan, dia langsung sembuh ya ketika saya pulang. Dan besoknya itu dia sudah masuk kantor. Dan sejak saat itu ya, ada salah seorang di kantor itu yang dia pernah, ya pokoknya nggak nyaman lah ke saya ya. Dia merasa orang yang punya kuasa sehingga dia bertindak arogan lah. Tapi setelah peristiwa itu ya, dia datang ke ruangan saya dengan sikap yang sangat beda. Ya, dia respect sekali, hormat kepada saya. Dan itu sangat berkesan ya.
Sejak itu kami jadi sahabat ya. Dia sering datang ke ruangan saya untuk diskusi, nanya beberapa hal, dan beda sekali ya. Tapi ini tiba-tiba saya teringat saja ya cerita ini ya. Eh, Bagaimana ya, rupanya orang ini juga concern sama anak buahnya yang sakit ya, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan waktu saya doakan sembuh itu membuat dia sangat respect ya, hormat ya. Nah, kembali ke cerita perwira di Kapernaum ini adalah satu jenis iman yang ada dari orang yang tinggal di daerah yang dicela oleh Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari? Mungkin lingkungan kita itu termasuk lingkungan yang dikenal tidak baik, ya, atau suku kita ya, ada suku-suku itu kan di Indonesia ini punya plus minus ya. Suku A punya kelebihan ini tapi terkenal dengan kekurangan ini ya. Ada yang terkenal pelit, ada yang terkenal materialistis, ada yang terkenal suka pesta pora, ada yang terkenal karena kesombongannya ya. Ada yang terkenal karena ngomong itu kasar ya. Ada juga negara-negara tertentu, kalau belajar manajemen ya, saya pernah punya buku ditulis oleh orang yang terkenal dalam dunia manajemen, khususnya dalam hal perilaku organisasi. Maka bangsa-bangsa tertentu tuh punya satu kecenderungan tertentu. Ya, misalnya bangsa A terkenal suka nipu, ya. Bangsa B terkenal suka merendahkan orang lain. Bangsa C terkenal sebagai gila kerja, ya. Bangsa D terkenal sebagai memperlakukan orang itu sebagai objeknya, bukan sebagai satu pribadi. Sementara bangsa E misalnya terkenal sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Ya. Nah, kita mungkin bisa berada di antara kelompok bangsa tertentu atau suku tertentu. Tapi ternyata kita dengan Tuhan itu tergantung kita. Ya, jadi perwira Kapernaum ini tinggal di kota yang dicela, dikutuk oleh Yesus. Tapi justru dia bahkan bukan orang Israel, dia punya iman yang begitu rupa yang membuat Yesus itu bisa kagum, bahkan sampai terheran-heran. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Ya, jangan kita terikat oleh mungkin label dari kelompok kita, ya, kita dari suku ini atau dari gereja ini, kita bangga atau kita mungkin ya begitu terikat dengan kelompok itu ya. Tapi yang penting adalah kita dengan Tuhan tuh bagaimana. Tidak peduli latar belakang kita seperti apa, tapi kalau kita serius dengan Tuhan, kita bisa seperti perwira Kapernaum ini, membuat Yesus itu kagum dan dia puji. Ya. Nah, salah satu tempat yang ada di situ juga adalah patung ini ya. Ketika Yesus berkata, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Di atas apa? Di atas perkataan pengakuan Simon akan Yesus, bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gak ada yang mustahil ya bagi orang percaya. Ya, ini Kapernaum, kotanya Yesus. Karena banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus di tempat ini. Tetapi juga dikatakan mereka banyak yang gak percaya. Tapi toh dari kota ini ada satu perwira, bahkan bukan dari orang Israel, yang membuat Yesus itu heran. Nah, kita perlu belajar dari orang seperti ini ya. Sebab kita perlu ingat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. With God all things are possible. Tapi jangan lupa juga bahwa perkataan ini boleh dikatakan semua orang percaya. Orang dari agama apapun percaya bahwa bersama Tuhan tuh semuanya bisa terjadi. Kalau Tuhan mau pasti bisa ya. Selalu berpikirnya seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa Yesus juga mengatakan satu hal yang luar biasa. Dia bilang, all things are possible to him who believes.
Artinya segala sesuatu itu bisa terjadi bagi dia yang percaya. Jadi bukan hanya bagi Tuhan gak ada yang mustahil, tapi bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Ayo coba belajar gali firman Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Belajar dari perwira Kapernaum, maka kita bisa melihat, mengalami bahwa tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Amin.